Halo, apa kabar teman-teman? Selamat datang di video ini. Kita akan ngebahas cara instalasi Jitsi. Oke, Jitsi itu buat yang belum tahu adalah sebuah aplikasi untuk web conference. Di masa seperti ini, lagi pada ribut corona dan pada dianjurkan untuk kerja di rumah, mungkin sebagian dari teman-teman butuh aplikasi untuk web conference ya untuk meeting gitu dengan rekan kerja teman-teman. Karena sekarang harus di rumah, nggak bisa ketemu, maka teman-teman bisa nginstal aplikasi untuk streaming sendiri di server teman-teman sendiri gitu. Nah, yang pertama-tama yang perlu dipersiapkan adalah domain. Di sini aku udah punya domain, namanya ngoding.com. Aku beli di Domainisia. Kemudian aku punya akun server ya. Di sini aku udah pernah nyeting ini sebelumnya. Nanti tuh hasilnya akan seperti ini. Jadi kita bisa meeting 01. Kita bikin room buat meeting. Aku matiin dulu webcamku. Gitu. Kemudian kita bisa ini buka Chrome lagi ini. Oke, halo. Nah, bisa muncul kayak gini. Ini kita coba udah jalan begini. Aku jalannya di server yang berbeda. Oke. Nanti kalau aku join di sini harusnya muncul di sini. Jadi untuk yang pertama kali di load ini agak berat karena nanti butuh ini ya download file yang cukup ini untuk streamingnya. Kita bisa join ini meeting 01 ya gitu. Kita bisa join. Oke, low. Saya itu tutup karena udah dipakai ya. Jadi berhasil ya, udah jalan kayak gitu. Kira-kira kita mau bikin kayak gitu. Oke, ini kita tutup dulu. Aku hidupkan kembali webcamku. Ya, pindah di bawah. Oke, yang pertama kita bikin server. Mari kita bikin server. Di sini pakai server Singapura, kemudian kita pakai Ubuntu yang 18.04. Kita beli yang $5 aja karena untuk testing. Kemudian hostname-nya meet.ngoding.com ya. Deploy. Nah, kita tunggu beberapa saat. Sekarang kita ke ini name server. Add-on, kemudian ini DNS manager. Jadi nggak harus pakai Domainisia, teman-teman bisa pakai yang lain. Nah, di sini kita nambahin satu subdomain. Sini meet dan tipenya ini tipe A ya. Oke. Masih installing. Tadi dapat IP belum dapat IP. Tunggu beberapa saat nanti kita dapat IP. Oke, buat teman-teman yang kepo bisa ngecek ini projectnya yang lain. Jadi Jitsi ini nggak cuma untuk web, itu bisa untuk di Android dan juga untuk di iOS. Ini ada Jitsi Meet. Nah, ini source code untuk kliennya gitu ya. Ini React Native, dia bisa di web, di Android dan juga di iOS. Kita kembali lagi, sudah jadi belum? Sudah dapat IP. Oke, kita udah dapat IP. Kita copy dan tambahkan, kemudian change. Kita nunggu. Jadi sebelum kita masuk install di server, pastikan dulu DNS-nya itu udah ngepoint ya, sudah pointing ke server kita. Ini kan
IP-nya ini ya, kita buktikan. Oke, 4577 udah benar ya. Nah, untuk itu kalau udah benar, kita bisa ssh root admin.ngoding.com. Kita tunggu beberapa saat, ini akan oke, langsung udah bisa ya. Copy passwordnya, kita paste di sini. Oke, kita sudah masuk ke servernya. Langkah pertama adalah kita update dulu. Update, kalau ada update terbaru, nggak lama aja. Oke, sip, nggak ada. Kita install Docker. Install Docker ini bakal cepat karena kita pakai VPS. Oke, kalau udah yang Docker, kita install Docker Compose. Tunggu sebentar. Oke, udah selesai nih ya, udah selesai. Kita install Docker Compose. Oke, kita butuh dua tools itu aja, Docker sama Docker Compose. Kalau sudah masuk ke project ini, ada Docker Jitsi Meet. Nah, ini adalah file Dockernya. Kemudian kita copy aja ini URL-nya. Kemudian kita clone di server kita. Git clone. Oke. Di sini sebenarnya ada beberapa langkah-langkah. Ini quick start ya, cara install ya. Yang di sini kita mau pakai, kita copy aja ini. Oke, kita paste di sini. Jadi ini kita bikin folder untuk konfigurasinya. Selanjutnya kita copy default. Kita masuk dulu Docker. Kita copy default env-nya, file.env. Selanjutnya, oh ya, sebelum itu kita perlu pastikan dulu kalau Docker kita udah berhasil diinstal. Oke, ini berarti udah benar. Oke, Docker sudah berhasil diinstal dengan baik, dengan benar. Sekarang kita edit beberapa file ya, file env ini. Yang pertama ini kita portnya kita jadikan ke 80, kemudian ini diganti Asia Jakarta. Kemudian public URL-nya ini kita rubah di ngoding.com. Oke, sekarang let encrypt-nya itu dijalanin karena kita butuh SSL. SSL ini digunakan untuk akses ya, karena kita ini untuk meeting, itu kita butuh akses ke webcam. Kemudian ini email. Jadi kalau ada permasalahan di SSL-nya, ada perlu update, itu nanti bakal dikasih informasi oleh si Let's Encrypt-nya. Oke, kita scroll ke bawah. Terus ini kita disable HTTPS-nya, dibuat jadi 0. Enable redirect. Jadi kita mau user yang
akses itu harus HTTPS biar kita punya akses ke webcam. Oke, itu yang penting. Kita cek lagi apakah udah benar, nggak ada yang salah. Oke, sip. Nah, sekarang install Docker Compose -d. Gitu aja. Kita nggak jalankan sebagai daemon karena beberapa kali nyoba kalau ngejalanin lewat daemon Docker Compose-nya itu dia gagal ngegenerate Let's Encrypt SSL-nya. Jadi sambil nunggu instalasi kita bahas sedikit. Sebenarnya untuk komponen ini Docker ini yang paling penting itu ada 4 sebenarnya. Ini ada JVB atau Jitsi Video Bridge, kemudian ada Prosody, ada web, ya. Gigasi sama Gigasi. Bukan Gigasi, Gigovo. Sorry. Nah, empat server ini, kalau JVB itu untuk ini, untuk videonya. Jadi untuk komunikasi video yang banyak, untuk mengelola, karena kan WebRTC itu kan peer to peer ya. Kalau ini kan kita bisa pakai untuk lebih dari satu, bisa 5 sampai 15 orang gitu kan. Nah, itu nanti yang mengatur komunikasi videonya itu JVB. Nah, selanjutnya tuh ada Prosody. Nah, Prosody ini nanti tuh yang ngatur kalau kita mau bikin room, kemudian di roomnya nanti kan ada chat tuh, ada chatting, jadi bisa chatting. Selanjutnya ini Gigovo. Nah, Gigovo ini nanti dipakai untuk, nah kalau misalkan kita mau di autentikasi ya, kayak dikasih password kemudian dan lain sebagainya, itu nanti itu konfigurasinya itu di Gigovo ini. Nah, untuk di web ini, di web sendiri ini tuh untuk interface-nya. Oke, ini kayaknya udah selesai. Kita coba cek udah update belum. Oke, ini udah berhasil ya di redirect ke HTTPS. Tunggu. Oke, berhasil. Nah, sekarang nyoba tes 01. Aku matikan dulu webcam gue. Webcam sudah mati. Kita tunggu loading. Oke, halo. Sip, ini jadi. Sekarang kita nyoba klien baru, Chromium. Coding.com. Kita buka klien baru. Ini untuk ngetes itu. Ini URL-nya tes 01. Tes 01. Nah, teman-teman bisa copy nanti ya. Ini ada tanda seru. Ini di copy. Kalau di copy nanti dapat URL-nya gitu. Jadi kita masuk, tunggu loading. Oke, halo. Kita unmute dulu. Kita close. Nah, dia udah bisa. Jadi gitu. Yang sementara gitu. Cara instalasi singkatnya aja. Untuk di video berikutnya mungkin kita akan bahas gimana caranya ngerubah tampilan ya. Jadi mungkin kalau teman-teman ini yang mau dijual gitu ya, mau jualan itu nanti mau rebranding sebenarnya ada. Nanti kita bisa ganti logonya gitu. Bisa ganti stylenya gitu. Mungkin untuk yang sekarang cukup sekian, mudah-mudahan ngebantu ya. Oh ya, yang terakhir nih, ini kan kita tadi gak dijalankan as daemon. Kalau ini kita close, kalau kita nggak masuk di ini lagi, nah ini dia bakal mati gitu kan. Nah, untuk itu
Setelah selesai kayak gini, kita perlu jalankan as daemon ya. Jadi biar ketika kita logout dari servernya, dia masih jalan gitu. Coba loading, kita tunggu. Sip, masih jalan. Oke, cukup sekian ya. Terima kasih teman-teman.